Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 3 TIF. Pada video ini, saya akan membuat video laporan praktikum ke-14 pada mata kuliah bengkel mobile. Oke, pembahasannya pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang cara pembuatan QR Code dan cara meng-scan QR Code dari data transaksi yang kita punya, serta menampilkan notifikasinya. Langsung saja kepada demo aplikasi terlebih dahulu. Untuk demo seperti ini. Pertama kita masuk ke dalam aplikasinya dengan cara login. Setelah itu kita pergi ke halaman daftar tiket yang ada. Jika daftar tiketnya sudah ada, maka kita melakukan pemesanan di sini. Contohnya kita akan memesan pada tiket Kebun Binatang Surabaya. Kita masukkan nama pemesannya. Di sini saya masukkan nama Dimas Adrian. Dengan jumlah tiketnya itu ada sekitar 4. Oke, selanjutnya kita klik pesan tiket. Dia akan loading dan akan menampilkan notifikasi pesan Anda sedang diproses. Lalu setelah itu untuk mengakses tiketnya, kita pergi ke daftar tiket saya. Dan ini hasil dari yang kita pesan tadi. Ada Kebun Binatang Surabaya dan jumlahnya. Oke, kita klik lihat detail, maka di sini akan menampilkan sebuah QR code. Untuk pengujian QR code-nya, saya lakukan dengan aplikasi di HP. Pertama, pada aplikasi HP ini, kita buka aplikasinya. Di sini saya sudah membuka aplikasinya dan akan saya tampilkan. Lalu kita pergi ke fitur scan tiket yang ada di home di sini. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Di sini kita bisa meng-scan-nya. Pertama kita arahkan dulu QR code-nya, lalu kita klik scan lagi. Dan maka akan tampil datanya di sini sama persis nama kebun binatang dan nama pemesannya dan jumlah tiketnya. Ini disimpan di dalam Supabase. Datanya itu tersimpan di Supabase di dalam data transaksi ini. Di mana sini kita dapat melihat daftar-daftar tiket yang ada. Oke, selanjutnya untuk pada error yang saya temukan adalah itu ketika yang secara default RSS ini enable. Di sini seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan data di sini, pesan namanya, dia akan error karena RLS-nya tidak aktif. Karena RLS aktif, agar dia bisa terinsert, kita perlu mematikan keamanannya dengan cara editable, dan enable ini kita matikan, lalu kita simpan. Oke, jika sudah, kita bisa kembali menginputkan datanya dan langsung tampil di sini nama pemesan AAA sama seperti ini. Dia akan langsung masuk ke dalam Supabase-nya. Di sini nama pemesannya AA. Oke, selanjutnya kepada cara pembuatannya. Di sini kita memerlukan sebuah daftar tiket, di mana daftar tiket ini akan menampilkan list-list tiket yang ada. Lalu, jika kita klik, dia akan pergi ke pesan tiket activity, di mana dia akan menangkap datanya.
Lalu sebelum itu kita perlu membuat model dari tiketnya, transaksi model, untuk menyimpan data yang kita inputkan. Datanya itu terinput pada XML atau layout yang telah kita sediakan sebelumnya di activity pesan tiket di sini. Nah, jika dia diklik pesan, maka dia akan mengupload data yang ada di sini dan akan masuk ke dalam Supabase. Untuk cara generate QR-nya, kita memerlukan dependensi yang bernama ZX ini. Lalu cara implementasinya ada pada detail tiket. Sebelumnya pada detail tiket ini kita membuatkan tempatnya. Detail tiket saya di sini. Kita perlu membuat layoutnya dulu di sini dan layoutnya akan muncul di sini. Untuk implementasinya ada pada activity utamanya di detail tiket saya. Di sini dia pertama seperti biasa untuk menampilkan data-data yang sudah ada. Namun untuk menggenerate QR, kita membuat fungsi generate QR code yang mengambil data ID, nama kebun binatang, nama pemesan, jumlah total, dan tanggalnya. Jadi pertama kita buat dulu string data untuk menyimpan data-data yang telah kita punya di sini. Lalu kita konfigurasi QR code-nya di sini. Lalu setelah itu buat QR code-nya menggunakan fungsi QR code writer. Lalu encode datanya itu ke QR writer-nya di sini. Lalu setelah itu convert ke bitmap. Lalu bitmap ini akan menghasilkan gambar. Setelah itu dia akan menampilkan gambar QR code yang telah kita buat tadi. Jadi untuk contohnya seperti ini. Dia akan tampil di atasnya sini berdasarkan data yang ada di bawah ini. Tergenerate otomatis berdasarkan data yang ada pada Supabase. Lalu untuk scan-nya di sini kita perlu membuat activity scan yang dimana dia akan menganalisis gambar QR-nya di sini pada barcode analyzer ini. Dia menangkap gambar lalu membaca value datanya satu persatu di sini. Lalu kita membuat parse QR data ini untuk menampilkan data-datanya. Untuk menampilkannya di sini menggunakan update result UI, di mana setiap data yang ditambahkan itu langsung binding ke komponen-komponen yang ada pada layoutnya. Di sini ada layout saya buat untuk membaca data. Saya bikin activity scan. Nah, di sini nanti dia akan ada pop-up di sini untuk menampilkan data yang terbaca dari hasil scan-nya seperti demo tadi. Oke, baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.